Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil perancangan aplikasi yang berjudul Pengembangan Aplikasi Digital Supply Chain Tembakau Letflow. Letflow merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang kami rancang untuk membantu proses pengembatan rantai pasok tembakau Madura secara digital, mulai dari petani, pengepul, hingga industri. Selanjutnya, sebelum membuat aplikasi ini, kami terlebih dahulu melakukan observasi kepada petani, pengepul, dan industri pengolahan tembakau. Dari hasil observasi tersebut, kami menemukan beberapa permasalahan utama. Yang pertama, proses pencatatan hasil panen masih dilakukan secara manual hingga data sering tidak terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, informasi mengenai harga tembakau belum tersampaikan secara cepat sehingga sering terjadi perbedaan informasi antara petani dan pengepul. Selain itu, proses distribusi tembakau juga sulit dipantau karena belum adanya sistem yang mampu memonitor alur pengiriman secara terintegrasi. Akibatnya, proses pengolahan rantai pasok menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, kami merancang aplikasi Letflow sebagai solusi digital supply chain berbasis web yang mampu menghubungkan petani, pengepul, dan industri dalam satu platform sehingga proses distribusi menjadi lebih efektif, transparan, dan mudah dipantau. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, merancang aplikasi digital supply chain berbasis web yang dapat membantu proses pengelolaan rantai pasok tembakau. Yang kedua, menghubungkan seluruh pelaku rantai pasok, yaitu petani, pengepul, dan industri dalam satu sistem yang terintegrasi. Tujuan berikutnya adalah mempermudah proses pencatatan hasil panen, transaksi pembelian, serta monitoring proses distribusi. Dengan adanya aplikasi Letflow, diharapkan proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien dibandingkan proses manual. Pada penelitian ini, kami menggunakan 3 metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap proses distribusi tembakau mulai dari petani, pengepul, hingga industri. Yang kedua adalah wawancara untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh setiap pelaku dalam rantai pasok tembakau. Yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan foto, data, dan informasi sebagai pendukung penelitian. Objek penelitian kami terdiri dari petani di desa Batu Ampar, pengepul di desa Karangsokon, serta industri pengolahan tembakau yaitu PR Tirtah Sultan yang berada di Bageong, Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumeneb. Data yang diperoleh dari objek tersebut menjadi dasar dalam merancang aplikasi Letflow agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode pengembangan. Dalam proses pengembangan aplikasi, kami menggunakan metode Scrum karena metode ini bersifat fleksibel dan memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap. Tahapan pertama adalah product backlog, yaitu menyusun seluruh kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Selanjutnya dilakukan sprint planning, yaitu menentukan prioritas fitur yang akan dikembangkan pada setiap sprint. Setelah itu masuk ke tahap sprint, yaitu di mana proses aplikasi sesuai dengan fitur yang direncanakan. Kemudian dilakukan sprint review. Nah, sprint review untuk mengevaluasi hasil pengembangan dan memastikan fitur telah berjalan sesuai kebutuhan. Tahap terakhir adalah sprint retrospektif, yaitu melakukan evaluasi terhadap proses pengembangan sehingga apabila masih terdapat kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan pada sprint berikutnya. Dengan metode Scrum, proses pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur, mudah dievaluasi, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Analisis dan perancangan sistem. Setelah proses analisis selesai, kami melakukan perancangan sistem sebagai dasar implementasi aplikasi. Perancangan dimulai dengan menyusun analisis kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Selanjutnya dibuat use case diagram untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistem. Pada aplikasi Letflow terdapat beberapa aktor utama, yaitu petani, pengepul, industri, dan admin, yang masing-masing memiliki hak akses sesuai dengan fungsinya. Setelah itu dibuat Entity Relationship Diagram atau ERD yang menggambarkan hubungan antara tabel dalam basis data seperti tabel pengguna, data tembakau, transaksi, pengiriman, dan profil. Tahap terakhir adalah perancangan antarmuka atau user interface yang meliputi halaman login, dashboard,
analitik, data tembakau, pesanan, pengiriman, dan profil sesuai perancangan tersebut menjadi acuan dalam proses implementasi aplikasi Liveflow berbasis web. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem aplikasi Liveflow. Nah, setelah tahap perancangan selesai, aplikasi kemudian diimplementasikan dalam bentuk website yang dapat diakses melalui browser tanpa perlu melakukan instalasi. Dalam pengembangannya, aplikasi ini menggunakan teknologi HTML, CSS, dan juga JavaScript sebagai bahasa pemrograman utama. Nah, untuk mempercepat pembuatan antarmuka digunakan Bootstrap 5. Sedangkan proses pengembangan dilakukan menggunakan Visual Studio Code. Setelah aplikasi selesai dikembangkan, website dipublikasikan menggunakan GitHub page sehingga dapat diakses secara online. Dengan teknologi tersebut, aplikasi Liveflow memiliki tampilan yang responsif dan juga dapat digunakan dengan baik pada komputer maupun perangkat mobile. Berikut merupakan fitur-fitur utama yang terdapat pada aplikasi Liveflow. Pertama adalah login yang berfungsi sebagai proses autentifikasi sebelum masuk ke dalam sistem. Nah, setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan ringkasan informasi mengenai data tembakau, transaksi, dan juga aktivitas distribusi. Selanjutnya terdapat halaman analitik yang menyajikan data dalam bentuk grafik sehingga pengguna dapat melihat perkembangan distribusi dan juga transaksi agar lebih mudah. Kemudian terdapat halaman data tembakau yang digunakan untuk mengelola data hasil panen seperti jenis tembakau, berat panen, kualitas, harga, dan juga tanggal panen. Berikutnya adalah halaman pesanan yang digunakan untuk mengelola transaksi pembelian antara pengepul dan juga industri. Setelah itu, terdapat halaman pengiriman yang digunakan untuk memantau proses distribusi tembakau beserta status dan juga estimasi pengirimannya. Terakhir adalah halaman profil yang digunakan untuk melihat dan mengubah informasi akun pengguna. Seluruh fitur tersebut dirancang agar proses pengelolaan rantai pasok tembakau menjadi lebih mudah, cepat, dan juga terintegrasi. Nah, pada slide ini kami menampilkan hasil implementasi aplikasi Liveflow. Tampilan pertama yaitu halaman login membantu sebagai pintu masuk ke dalam sistem. Nah, setelah login, pengguna dapat mengakses dashboard untuk melihat ringkasan data. Selanjutnya, tersedia menu analitik data tembakau, pesanan, pengiriman, dan juga profil yang telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan hasil panjangan. Seluruh menu dapat diakses melalui navigasi utama sehingga pengguna dapat berpindah-pindah halaman dengan mudah. Setelah aplikasi selesai dikembangkan, kami melakukan pengujian menggunakan metode black box testing. Metode ini digunakan untuk menguji apakah setiap fitur aplikasi telah berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang tanpa melihat kode program di dalamnya. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama seperti login, dashboard, analytics, data tembakau, pesanan, pengiriman, dan profile berhasil berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Liveflow telah memenuhi kebutuhan dasar dalam mendukung proses digital supply chain tembakau Madura. Selanjutnya, evaluasi sistem. Setelah dilakukan pengujian, kami juga melakukan evaluasi terhadap aplikasi yang telah dikembangkan. Beberapa kelebihan dari aplikasi Liveflow adalah memiliki tampilan yang sederhana dan mudah digunakan, mampu membantu pencatatan hasil panen dan transaksi secara digital, mendukung monitoring distribusi, serta dapat diakses melalui browser tanpa perlu melakukan instalasi. Namun demikian, aplikasi ini juga masih memiliki beberapa kekurangan. Saat ini, aplikasi masih menggunakan data statis dan belum terhubung dengan database online. Selain itu, sistem belum mendukung autentikasi berbasis hak akses secara penuh, belum memiliki fitur notifikasi otomatis, serta belum terintegrasi dengan sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, pada pengembangan selanjutnya, kami berencana menambahkan database online, sistem role management, pelacakan GPS, notifikasi otomatis, serta mengembangkan aplikasi ke platform Android atau iOS. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Liveflow berhasil dirancang sebagai prototipe digital supply chain berbasis web untuk mendukung pengelolaan rantai pasok tembakau Madura. Aplikasi ini mampu membantu proses pencatatan hasil panen, pengelolaan transaksi, monitoring distribusi, serta penyajian informasi secara lebih cepat dan terstruktur. Meskipun masih berupa prototipe, hasil implementasi menunjukkan bahwa seluruh fitur utama telah berjalan dengan baik dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih lengkap di masa mendatang.
Harapan kami, aplikasi LiveLow dapat memberikan manfaat dalam mendukung proses digitalisasi rantai pasok tembakau sehingga pengelolaan distribusi menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.